Pada tahun 2017 Apple diharuskan membayar sanksi sejumlah $500 juta karena telah terbukti dengan sengaja memperlambat iPhone generasi lama mereka. Pihak Apple mengatakan alasan mereka melakukan ini adalah untuk menjaga kualitas baterai iPhone generasi lama. Tapi sebenarnya masalah ini tidak akan terjadi jika Apple memudahkan konsumer untuk memperbaiki produk iPhone mereka. Ini bukan pertama kali Apple ketahuan dengan sengaja membuat produk mereka berumur pendek. Di tahun 2003 Apple dikenai tuntutan atas tuduhan dengan sengaja membuat umur baterai iPod selama 18 bulan dan tidak bisa dipakai setelah waktu tersebut. Walaupun sudah beberapa kali terkena tuntutan dan membayar ratusan juta dolar, Apple tetap melakukan praktek ini dikarenakan keuntungan yang dibawa sangat besar. Praktek yang dilakukan Apple ini disebut dengan keusangan terencana, yaitu kebijakan dari suatu perusahaan untuk membuat produknya menjadi usang setelah periode waktu tertentu, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah sales jangka panjang. Praktek ini akan lebih baik jika kompetisi sebuah produk sedikit, oleh karena itu keusangan terencana akan bekerja lebih baik jika produsen membentuk sebuah kerjasama atau oligopoli. Salah satu oligopoli yang terkenal adalah Phoebus Cartel. 23 Desember 1924 sekelompok pengusaha ternama yang meliputi Osram dari Jerman, Philips dari Belanda, General Electric dari Amerika, dan Tokyo Electric dari Jepang. Mereka melakukan meeting di Geneva dengan tujuan untuk memperbaiki jumlah penjualan lampu pijar buatan mereka yang semakin menurun. Dari pertemuan ini mereka membuat sebuah regulasi rahasia antara produsen besar lampu pijar, yaitu dengan membatasi umur lampu yang mereka buat menjadi 1000 jam yang awalnya 2000 sampai 2500 jam. Setiap perusahaan mengirimkan sampel lampu mereka di Swiss, untuk diuji agar tidak ada yang melanggar regulasi ini dan memberikan sanksi kepada produsen yang melanggar aturan ini. Usaha ini terbukti membuahkan hasil kepada setiap produsen lampu pijar yang penjualannya meningkat setiap tahun. Namun kartel ini pun mulai terancam keadaannya ketika ada produsen kecil dari Jepang yang membuat lampu dengan kualitas lebih baik dengan harga yang lebih murah. Walaupun Tokyo Electric merupakan anggota dari Phobos kartel, tapi mereka tidak memiliki kendali untuk usaha kecil rumahan. Mereka mengekspor produk mereka ke Eropa, Amerika, dan tempat lainnya, di mana mereka menawarkan produk mereka dengan harga yang lebih murah dari yang lain. Penjualan tahunan lampu dari Jepang ini meningkat dari tahun 1922 yang hanya menjual 30 juta lampu sampai menjual 300 juta lampu di tahun 1933. Dan keberadaan kartel ini pun hilang karena negara tempat mereka berada ikut perang dalam Perang Dunia Kedua. Walaupun berumur singkat, kartel ini mempunyai pengaruh yang sangat besar kepada industri sampai sekarang. Taktik keusangan terencana memang membahayakan konsumer, dan membuat kita membuat pengeluaran yang tidak perlu, membuat kita membuang produk yang lama setelah terbitnya produk yang baru. Akan tetapi jika ada sebuah produk yang tahan lama dan tidak pernah rusak, maka akan mengakibatkan bisnis akan berhenti, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, yang berakhir dengan redupnya ekonomi.